Jika kita mengesampingkan faktor musik dan wajah lalu membedah habis-habisan sifat dan kepribadian Ariel, kita akan menemukan tipe karakter pria yang sangat langka di industri hiburan. Sifat-sifat inilah yang membuat pria termasuk yang paling sinis atau yang berakar di komunitas bawah tanah atau underground ya, seperti metal dan yang lainnya, menaruh hormat dan membuat wanita tetap menaruh simpati yang besar. Berikut adalah beberapa sifat utama Ariel yang membuatnya begitu disegani. Pernahkah kau coba mengerti? Yang pertama, dia itu cool, under pressure gitu ya, sangat tenang dan tidak reaktif. Ini adalah salah satu sifat paling menonjol dari Ariel. Sejak awal karirnya saat diterpa rumor konflik internal band, hingga skandal terbesar dalam sejarah dunia hiburan Indonesia, Ariel hampir tidak pernah terlihat meledak-ledak, panik, atau defensif di depan publik. Nah, kemudian ketika diserang, dia tidak menyerang balik. Ketika media mengejarnya pun, dia dihadapi dengan senyum tipis atau diam yang terukur. Bagi kaum pria, nih ya, pria sifat stoik atau tenang dan terkendali ini adalah definisi dari mentalitas yang kuat. Dia tidak reaktif terhadap drama. Tuh. Lalu kemudian akuntabilitas tinggi, yaitu berjiwa kesatria dan anti playing victim. Saat terkena kasus hukum yang menjatuhkan namanya ke titik nadir, Ariel tidak melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang di era digital sekarang. Dia tidak membuat video klarifikasi yang menangis, tidak menyalahkan keadaan, tidak mencari kambing hitam, dan tidak berperan sebagai korban. Nah, malah dia maju menjalani proses hukumnya, masuk penjara, dan keluar tanpa membawa dendam atau narasi bahwa dia dizalimi. Sifat kesatria yang mau membayar penuh kesalahan atau konsekuensi hidupnya tanpa mengeluh inilah yang memicu rasa hormat yang masif dari sesama pria, termasuk para metalhead yang sangat menghargai prinsip gentleman. Lalu kemudian Ariel itu rendah hati yang alami ya, genuine humility gitu kan. Ariel adalah salah satu mega bintang terbesar di Indonesia, namun sifatnya itu jauh ya dari kesan sombong atau arogan rockstar seperti itu ya. Dalam berbagai wawancara, obrolan santai, atau dokumentari, dia selalu memposisikan dirinya itu sebagai orang yang biasa aja gitu kan. Dia tidak segan mengakui kehebatan musisi lain, tidak pelit ilmu ya bagi para artis-artis baru atau musisi baru, dan sangat membumi saat berbicara dengan siapa saja, mulai dari pejabat hingga kru panggung bawah. Pria menghormatinya karena dia tidak memakai status kebintangannya untuk mengintimidasi orang lain gitu kan. Wanita menyukainya karena kerendahan hati ini nih yang membuatnya terasa hangat dan bisa didekati, bukan sosok yang tak tersentuh. Lalu fokus pada solusi dan karya nih si Ariel ini ya, bukan citra, low profile, tapi high produktif. Ariel bukan tipe orang yang haus validasi media sosial, sifatnya cenderung introvert dan pragmatis gitu. Dia tidak sibuk membangun citra sebagai orang suci atau orang paling hebat. Energi sifatnya habis untuk berpikir, mengulik sesuatu, dan bekerja. Nah, ketika bebas dari penjara, pembuktiannya bukan lewat pidato atau pencitraan ya, melainkan lewat album baru yang dikerjakan dengan sangat serius. Sifat yang berorientasi pada tindakan ini sangat dihargai di dunia pria. Sedikit bicara, banyak kerja, itu intinya ya. Adalah prinsip yang universal dihormati di genre musik apapun, pergaulan apapun gitu kan. Lalu kemudian si Ariel ini memiliki aura misterius yang menjaga jarak ya. Ariel tidak mengumbar seluruh isi hidupnya, isi kepalanya, atau masalah pribadinya ke ruang publik. Sifatnya yang menjaga privasi ini menciptakan aura misterius. Dia tidak mudah bicara. Nah, bagi wanita, pria yang misterius dan tidak gampang menggumar emosi ini sangat menarik. Bagi pria, sifat Ariel yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam menunjukkan bahwa dia adalah pria yang memiliki kontrol penuh atas dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya nih, pada akhirnya Ariel dihormati karena dia menampilkan sifat pria dewasa yang selesai dengan dirinya sendiri. Dia tahu dia punya celah. Dia tahu dia pernah gagal. Tapi dia tidak membiarkan kegagalan atau ego merusak cara dia bersikap terhadap orang lain.
sikap yang kokoh, tenang, dan bertanggung jawab, itulah magnet utamanya. Pada akhirnya, rahasia terbesar dari rasa hormat yang diterima Ariel terletak pada satu hal. Ia adalah pria yang otentik dan selesai dengan dirinya sendiri. Di tengah industri yang penuh kepalsuan dan pencitraan, Ariel tidak pernah berpura-pura menjadi malaikat. Ia mengakui celahnya, membayar kesalahannya tanpa mengeluh, dan membiarkan karyanya yang berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Sikap stoik yang tenang, mental kesatria yang ia bangun saat terpuruk, serta kerendahan hatinya yang murni adalah kualitas karakter yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Itulah mengapa nih, baik kawan maupun lawan, wanita hingga para metalhead sekalipun ya sepakat untuk menaruh hormat pada sosoknya, bukan hanya sebagai seorang musisi besar, melainkan sebagai seorang pria yang tahu cara berdiri tegak setelah dihantam badai. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman konten untuk saat ini ya. Tadinya ini kontennya mau dibikin short tapi kependekan, jadi bakal sedikit banget yang bisa disampaikannya gitu kan. Kalau video panjang jadi terlalu pendek juga, tapi insya Allah kok ini sudah terangkum saya buat secara singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh kalian kenapa Ariel begitu dihormati dan dikagumi hingga saat ini ya, baik kawan maupun lawan, baik pria maupun wanita. Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk konten kali ini, pembahasan mengenai Ariel, mengapa ia sangat dikagumi dan dihormati oleh orang-orang. Nantikan konten-konten berikutnya yang mirip-mirip seperti ini, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Saya Andi Rizal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.